Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Fani Soerman dan rekan saya Kevin Juido Huta Barat. Halo Kev. Hai Pan, Apa kabar nih? Baik? baik banget Pan. Nah, kami adalah Retail Research Analyst dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini balik lagi nih teman-teman ketemu sama kita ya. Kemarin kita tuh udah bahas mengenai pertanyaan dari salah satu netizen kita ya, mengenai metode scalping. Nah, hari ini kita mau bahas juga nih, ada pertanyaan lainnya nih, yaitu apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan dari MACD dan juga Simple Moving Average. Nah, langsung aja yuk kita bahas sama Kevin. Nah, Kev, MACD ini sebenarnya pengertiannya apa, Kev, kalau boleh dijelasin? Ya, jadi kalau ditanya MACD, ini adalah menilai korelasi antara dua EMA. Nah, EMA itu adalah singkatan dari Exponential Moving Average yang berbeda periode waktunya. Nah, teknik MACD ini merubah moving average atau simple moving average yang dasarnya berkarakteristik lagging indikator menjadi bentuk momentum atau bisa disebut osilator atau juga disebut dengan leading indikator, Pak, seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya juga kan memang kita pernah membahas mengenai moving average juga ya, itu di sekitar episode 25 nih di YouTube juga ya, yang berjudul Simple Moving Average dalam Analisa Teknikal. Nah, apa sih Kev sebenarnya yang menjadi keunggulan nih dari MACD dibandingkan dengan moving average, Kev? Oke, jadi memang keunggulan MACD ini menghasilkan sinyal yang lebih responsif dibandingkan dengan simple moving average. Nah, pada indikator MACD berada dalam bagan osilator, berbeda juga dengan simple moving average yang berdekatan dengan saham fund seperti itu. Oke. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, langsung aja nih kita bahas contohnya ya, Kev, ya, mengenai pergerakan saham yang menggunakan MACD dan juga Simple Moving Average, Kev. Silakan, Kev. Oke, Van. Nah, ini bagi teman-teman terlampir ya, di layar teman-teman ada saham BBRI ya. Silakan menyaksikan. Halo guys, nah di layar teman-teman nih ada saham BBRI ya, yang tadi kita mau jelaskan perbedaan antara MACD dan juga moving average atau simple moving average. Nah, di sini kalau kita perhatikan MACD ini di bawah terlihat kalau pergerakannya kalau ada signal buy, kalau misalnya garis biru ini nge-break garis merah. Dan kalau ke atas ya, dan kalau kita lihat ini saya lingkarin warna hitam. Lalu juga korelasinya terhadap candle ini juga terjadi di tanggal 23 September ya. Jadi peluang untuk accumulation terlihat ketika adanya break ya garis dari MACD tersebut. Sedangkan kalau signal simple moving average kalau kita perhatikan mereka akan confirm atau signalnya akan confirm kalau misalnya ternyata garis dari MA10 ini ngebreak MA50 nih. Nah, jadi terlihatlah ada signal buy di tanggal 5 Oktober. Jadi memang kalau kita perhatikan dari tanggal 23 September sampai dengan 5 Oktober ini terjadi kenaikan. Makanya kalau kita perhatikan dengan memakai MACD inilah yang menjadi akan lebih responsif daripada simple moving average dari signal buy ya, teman-teman. Demikian penjelasan dari saham BBRI. Nah, kalau sedikit saya rangkum, jadi kalau dibandingkan antara MACD dan juga moving average ya, kita bisa lihat dari MACD ini bisa mendeteksi lebih awal nih dibandingkan dengan simple moving average ya. Contohnya aja teman-teman bisa lihat tadi di contoh yang Kevin jelaskan, signal buy dari MACD untuk saham BRI ini udah muncul pada tanggal 23 September ya. Dan signal buy untuk simple moving average itu baru muncul belakangan, yaitu di tanggal 5 Oktober. Dan kalau kita lihat nih teman-teman, jadi antara tanggal tadi ya 23 September sampai dengan tanggal 5 Oktober yang dia baru terdeteksi dengan simple moving average, itu harga sahamnya tuh udah naik gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa mendeteksi lebih awal gitu ya. Nah, Kev, itu kalau misalkan buy. Nah, kalau misalkan posisinya adalah signal sell. Nah, itu gimana nih, Kev? Oke, nah ini ada contohnya nih Van, yaitu saham MLPL. Nah, terlampir untuk pergerakan chartnya ya teman-teman di layar teman-teman.
Halo guys, nah ini ada saham MLPL ya. Jadi kita membicarakan tentang signal sell juga. Nah di sini tertera kalau kita perhatikan dari indikator MACD ini ada perpotongan ya, garis biru ngebreak garis merah ke bawah. Nah ini kalau kita lihat lebih dalam ini tanggal 4 Oktober ya, dan terlihat korelasinya tanggal 4 Oktober adanya candle merah juga. Namun kalau kita compare tuh dengan gambar moving average atau simple moving average, terlihat malah MA 10-nya yang baru ngebreak MA 50 tuh pada tanggal 8 Oktober ya. Jadi memang udah telat terlebih dahulu gitu. Jadi kita bisa lihat sell kita tuh di sini kalau kita pakai SMA ya, simple moving average. Tapi kalau kita pakai MACD, peluang untuk sell terlebih dahulu dengan adanya perubahan arah ini terjadi di 4 Oktober gitu. Dan kalau kita lihat 4 Oktober sampai dengan 8 Oktober ini terjadi penurunan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu keuntungan juga kita memakai indikator MACD. Oke, nah sama juga seperti signal buy tadi ya sebenarnya ya. Jadi MACD ini memang bisa mendeteksi lebih cepat gitu. Bedanya adalah mungkin kalau yang ini lebih cepat untuk kita melakukan penjualan gitu ya, supaya nggak tambah turun nih. Contohnya tadi ya di saham MLPL itu udah kelihatan sinyal jual dari MACD di tanggal 4 Oktober ya. Nah sedangkan kalau misalkan teman-teman pakai simple moving average itu baru kelihatannya di tanggal 8 Oktober seperti itu. Betul banget, Van. Thank you banget nih Kev untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Nah, gimana guys? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!